Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam acara MPLS SMK Al Husain Keling hari yang kedua, Selasa tanggal 13 Juli 2021. Semuanya sehat ya? Terus sehat untuk semuanya. Pada hari yang kedua ini akan kita bahas yaitu materi tentang karakter dan tata tertib siswa. Ada bersama kita yaitu Bapak Nur Ahmad Arofik selaku Waka Kesiswaan SMK Al Husain Keling. Bersama beliau kita akan tahu nanti apa itu tentang tata tertib dan karakter siswa di SMK Al Husain Keling. Kita mulai saja. Untuk yang pertama, di sini kita membicarakan tentang karakter. Ya. Sebenarnya karakter dan tata tertib siswa itu yang seperti apa, Pak Rofik? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Arofik. Saya di sini sebagai guru dan ada tugas tambahan yaitu sebagai Waka Kesiswaan. Terima kasih. Ini adalah hari yang kedua. Terima kasih Putri. Kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik yaitu karakter dan tata tertib siswa. Apa itu sih karakter dan tata tertib siswa? Karakter dan tata tertib siswa adalah sesuatu hal yang menjadi ciri khas dari SMK Al Husain Keling. Kita tahu bahwa SMK Al Husain Keling itu adalah salah satu SMK yang nilai akreditasinya itu adalah akreditasi A, ya, terbaik di wilayah Melonggo, ke sini ke utara, dan salah satu yang menjadi nilai lebih dari karakter di kita itu adalah siswanya tertib, terampil, dan bisa menjadi siswa yang teladan bagi dirinya dan lingkungannya. Terkait dengan karakter dan tata tertib yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan kapasitas saya, ya. Tugas tambahan yang diberikan ke saya adalah kesiswaan, di mana kesiswaan itu adalah membimbing, memberi pengarahan, memberikan pengendalian kegiatan siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu adalah tugas dari kesiswaan. Ternyata tugas seorang waka kesiswaan itu adalah banyak sekali dan selalu berhubungan dengan siswa. Banyak sekali problema ya, betul, yang dihadapi ya. karena memang siswa SMK adalah banyak dengan karakter yang berbeda-beda, Iya, dengan keinginan yang berbeda-beda, usianya sudah melampaui usia dewasa lah, seperti itu, bukan anak-anak lagi, nonton ya? Iya. Kemudian bagaimana Pak Rofik ini dengan tugas yang segitu beratnya, segitu banyaknya menjalankan program-programnya di kesiswaan, terutama dengan bimbingan tadi untuk membimbing siswa tadi. Ya, terima kasih. Bagaimana sih cara kita agar program kesiswaan dapat berjalan dengan baik? Yang jelas kita menekankan pendidikan karakter, Ibu. Ya, jadi pendidikan karakter itu memang kita tekankan kepada seluruh siswa, baik itu kelas siswa baru, kelas 2 maupun untuk kelas 12. Jadi pendidikan karakter itu memang menjadi bekal dan menjadi alat dan juga menjadi, ya setidaknya nanti begitu lulus menjadi karakter dari siswa kita. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu kalau dari pemerintah itu menekankan 18 karakter. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali, betul. Nah, karakter-karakter siswa di SMK Al Husain Keling, siswanya itu harus memiliki minimal 18 karakter 18. Ada di dirinya, ya, minimal 18. Apa saja sih? Religius itu yang pertama, Putri. Ya. Religius itu adalah yang pertama kali kita tekankan kepada anak. Yang pertama terkait apa? Masuk pagi jam 6.45, anak-anak sudah masuk. Ya. Ini kalau kita masuk biasa, ya, masuk biasa secara luring tatap muka, tuh jam 6.45 sudah masuk, kita mulai berdoa. Mulai berdoa Asmaul Husna, lalu kumpul di halaman, betul, bersama-sama, nanti ada dipandu oleh dari OSIS, berdoa membaca Asmaul Husna,
lalu semua diikuti dengan Bapak Ibu guru juga nanti ikut berdoa membaca Asmaul Husna. Nah, di sini adalah sifat religius dari siswa. Ya. Di samping itu juga nanti biasanya pada saat duhur ada duhur berjamaah di masjid karena kita memiliki masjid yang besar yang dapat menampung banyak siswa, jadi diadakan sholat duhur berjamaah. Mungkin sifat yang kedua jujur, toleransi, disiplin. Disiplin ini juga kita tekankan, Putri, pada anak-anak sekolah, anak-anak di sini bahwa disiplin merupakan kunci dari keberhasilan. Jika mau berhasil, jika mau sukses, kuncinya adalah disiplin. Artinya harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah dan itu selalu disosialisasikan ya? Iya betul. Aturan itu. Di awal masuk seperti ini kita beri pengertian bahwa tata tertib di sini adalah mendukung dan mendorong anak untuk disiplin, bukan untuk yang lain. Di samping disiplin juga harus ada kerja keras. Tidak mungkin sukses hanya disiplin tanpa dibarengi kerja harus keras. Harus dengan usaha tentunya. Jika nanti di antara siswa-siswa kelas 10 yang baru ini memiliki potensi, kita selalu siap untuk mendukung, mendorong, mensupport dan memfasilitasi. Ya, memfasilitasi misalnya ada lomba, misalnya ada voli, ada pencak silat, taekwondo dan lain sebagainya, kita dukung, kita fasilitasi agar apa? Agar semangatnya ada dan memperoleh kejuaraan yang tertinggi. Ya. Berarti di SMK juga kita sudah punya prestasi dong ini. Betul, tentunya betul. Bisa disebutkan mungkin Pak Rofik prestasi apa yang sudah kita raih selama ini? Nah, prestasi di SMK itu tiap tahun kita selalu ikut kejuaraan dan alhamdulillah ternyata selalu juara, Putri. Ya, selalu juara. Yang terakhir kemarin saat pandemi tahun 2020 kita mengikuti lomba LKS, lomba kompetisi siswa tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah dari anak kita dari SMK Alusan Keling itu juara 2, mengalahkan 48 SMK sekabupaten. Wah, dari 40 berapa? 48 kita peringkat kedua. Itu adalah hal yang luar biasa. Berarti SMK Alusan ini adalah SMK yang penuh dengan prestasi. Dari 48 sekolah kita ada di peringkat kedua untuk lomba LKS. Desain grafis LKS ya, betul, untuk betul. Desain grafisnya. Selanjutnya selain itu karakter di kita di SMK Alusan Keling itu kita menekankan anak untuk cinta tanah air. Nah, cinta tanah air caranya bagaimana? Ya, setiap kita mengadakan kegiatan kita selalu mewajibkan ekstra pramuka. Nah, pramuka itu memang ekstra wajib, Bu, di SMK harus. Kenapa? Itu adalah salah satu karakter siswa yang salah satu karakternya adalah cinta tanah air. Dengan ikut kegiatan pramuka, harapan kita nanti ya setidaknya selain disiplin, kerja keras juga mencintai tanah airnya, bahwa kita harus seperti itu, ya. Masih ada lagi mungkin? Karakter yang selanjutnya karena ada 18 karakter, adik-adik bisa lihat di modul ya, nanti ada 18 karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa, nanti juga bisa dilihat di modul yang dibagikan oleh panitia, nanti bisa perdalam. Jadi salah satu cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini penting, Putri, terkait dengan karakter anak. Kenapa? Setiap anak harus bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya. Ya, betul. Ya, misalnya kita ada jadwal jam 7 kurang seperempat sudah masuk, harus tanggung jawab jam 7 sudah masuk. Ya. Misalnya ada tugas PR dikerjakan sesuai dengan ketentuannya, ya, tanggung jawab. Karena tanggung jawab ini adalah salah satu bentuk karakter yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Bagaimana seorang siswa bisa maju, bagaimana seorang siswa bisa sukses jika tanggung jawabnya kurang. Ya. Berarti memang untuk pembentukan karakter ini pun harus ada tata tertib ya. Betul. Dan apabila tadi yang disampaikan oleh Pak Rofik, tata tertib itu tidak dijalankan atau ada beberapa yang tidak dijalankan, jelas nanti ada sanksi ya. Betul, di sana. Ya. Ada tata tertib dan juga ada sanksinya. Selanjutnya Bapak, kemudian
Apa saja kebiasaan yang mendukung untuk menciptakan karakter siswa itu? Ya, kegiatan-kegiatan kita dan kebiasaan yang untuk mendukung menciptakan karakter siswa itu dari awal kita masuk sudah kita beritahu bahwa kita masuknya itu jam 7 kurang seperempat. Ya, kalau ini sih kita daring ya. Jadi daring itu ya sesuai jadwalnya lah seperti itu kalau daring. Tetapi jika masuk normal kita masuknya 7 kurang seperempat, terus masuk jam 7 untuk jam pertama. Nah, terus nanti ikut kegiatan KBM sesuai dengan ketentuan. Jadi dijalani sesuai dengan jadwal-jadwalnya. Terus kebiasaan-kebiasaan itu adalah selalu kita tetapkan, selalu kita dorong untuk menciptakan karakter-karakter mulai dari religius, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Itu adalah karakter sehari-hari kita. Gitu. Kemudian tadi dengan adanya tata tertib di SMK, boleh enggak dibocorin nih tata tertib di SMK itu bagaimana, seperti apa, contohnya agar adik-adik juga bisa siap-siap ya nanti. Oh kira-kira apa sih yang nggak boleh di sini gitu. Nah, tata tertib di sekolah kita di SMK Al-Husain Keling itu sama lah Bu dengan sekolah-sekolah yang lain yang berkarakter. Ya kita juga tidak terlalu menekan, juga tidak terlalu membebani kepada anak, tetapi yang jelas tata tertib kita pertama terkait dengan pakaian. Pakaian harus sesuai dengan etika seorang pelajar. Mulai rambutnya tidak boleh bersemir. Jelas ya, tidak boleh bersemir, itu adalah yang pertama. Yang kedua, untuk yang laki-laki tidak boleh memakai anting. Nah, anting, kalung, kalau boleh. Perempuan kan kelihatan nih. Kalau perempuan ya perhiasan boleh lah, tapi sekedar jangan terlalu mencolok, jangan terlalu banyak mungkin ya. Nah, mulai terus dari omongannya, tata tertibnya harus kita arahkan ada sopan. Dengan yang lebih tua sopan, ada etika, ada adab. Dengan yang lebih muda juga saling menghargai, ya saling menghargai. Dan yang selanjutnya ke bawah adalah terkait dengan pakaian. Kalau laki-laki ya celananya normal, kalau seragam jangan dipensil, tidak boleh dikecilkan di bawah, harus sesuai dengan gambar yang kita berikan. Betul, harus sesuai dengan gambarnya, harus sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sampaikan. Terus untuk yang sepatu, di sini harus hitam Bu, kecuali untuk kegiatan tertentu, misalnya olahraga dan lain sebagainya. Tetapi untuk sehari-hari, untuk kegiatan sehari-hari normal kita adalah hitam. Tetapi selama pandemi ini karena daring dari rumah, kita berikan penekanan yang penting bebas sopan. Jangan sampai bangun tidur ikut daring, masih kriip-kriip tuh, belum mandi, belum cuci muka misalnya. Belum cuci muka jangan, tidak boleh. Harus sesuai dengan tidaknya adalah etika seorang pelajar. Jadi itu terkait dengan tata tertib walaupun daring tetap menjaga kesopanan tadi ya gitu. Dan itu juga wajib ya Pak ya, karena memang walaupun daring tetap ada absensinya gitu. Betul. Di MPLS ini pun juga tetap ada absensinya, sehingga jangan lupa untuk selalu isi absensi gitu ya. Kita lanjut lagi ya Pak Ropek. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya nih kesiswaan membimbing anak-anak. Ini si A agak pendiam nih, nggak sering cerita lagi sama teman-temannya misalnya. Ada lagi si B kebanyakan ngomong, ada lagi yang lainnya. Nah itu gimana itu caranya? Kita ada BK Budi. Ada trik-triknya apa? Ada BK, kita ada guru BK. Pasti kalau setiap anak karakternya berbeda. Beda-beda jelas. Ada yang pendiam, ada yang nakal, ada yang cerewet, itu ada sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak wajar itu adalah sudah kita berikan edukasi, sudah kita berikan bimbingan, tetapi tidak pernah berubah. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Jadi, tapi tetap kita bimbing terus. Betul. Misalnya gini, ada anak misalnya kok tidak pernah bangun untuk ikut daring. Misalnya kita beri pengarahan dulu, kita beri pengarahan. Kenapa sih kok bangunnya terlambat? Baik itu via
WA kendalanya dulu, seperti ya apa. betul. Kemudian Kendalanya kita carikan, kenapa? ya. Betul. Kemudian kita carikan solusinya bersama gitu. Nah, itu adalah kelebihannya. Di sini ada BK, yaitu bimbingan konseling yang selalu bisa mendampingi kalian semua nantinya. Apapun yang kalian inginkan atau keluhan-keluhan apapun yang kalian hadapi, pasti kita akan bimbing semuanya. Iya, pasti begitu akan ya? kita bantu. Ya, kita Kan gini bantu. Putri, kemarin tuh ada beberapa kendala ya terkait anak. BK selalu kita adakan home visit. Ya, Kita datangi ke rumah. Kenapa ini tidak pernah masuk misalnya? Kenapa ini tidak pernah ikut daring? Kenapa? Kita datangi ke rumah, kita adakan home visit. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari SMK Alusian Keling. ya, betul. Kita berikan, ya bahasanya mungkin kalau bahasa sekolahnya itulah kita berikan pelayanan yang maksimal kepada anak agar anak bisa menemukan jati dirinya, menemukan potensinya agar apa? Agar cita-citanya bisa tercapai. Sampai lulus sampai SMK ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya tentu saja dengan adanya semua upaya yang dilakukan oleh Bapak Ropik selaku wakil kesiswaan, ada harapan-harapan yang ingin dicapai gitu. Harapan apa saja Pak kira-kira nanti? Ya, harapan saya terkait dengan siswa baru, adik-adik kelas 10 ini bisa menemukan potensi dirinya. Bisa menemukan hal-hal yang hilang dari dirinya. Sehingga apa? Potensi diri yang hilang itu bisa munculkan bersama kami, munculkan bersama SMK Alusian Keling. Nah, potensi itu akan kita dorong, akan kita support dan akan kita fasilitasi untuk menjadi yang terbaik. Misalnya kok punya potensi dia di salah satu ekstra, desain maupun sekretaris, nanti akan dorong untuk mengikuti lomba. Mengikuti lomba itu baik itu tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau perlu internasional. Kenapa Putri? Karena kemarin kita sudah mendorong anak dan memfasilitasi anak. Siswa kita ada yang ikut lomba taekwondo internasional dan alhamdulillah juara. Internasional ya Pak ya. Betul. Nah, itulah gunanya. Karena semua yang menjadi cita-cita kalian, insya Allah kalau kalian semangat, kalian disiplin, kalian kerja keras, pasti insya Allah akan tercapai. Itu Pak ya. Iya, betul, Amin. betul. Untuk materi kali ini kiranya sudah cukup, dan untuk sebagai penutup ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ini adalah sebelum kita akhiri acara karakter dan tata tertib siswa ini. Mungkin waktu kita yang terbatas ya Bu. Betul. Waktu kita yang terbatas. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan belum banyak, belum sedetail apa yang ada di modul. Dan intinya apa? Terkait dengan karakter dan tata tertib siswa adalah kalau kalian bergabung dengan SMK Alusian Keling, ayo bersama kita tunjukkan kemampuan kita, ayo kita tunjukkan prestasi kita kepada siapapun, kepada lingkungan kita, kepada siapapun Bu. Dan kita dari SMK Alusian Keling sangat mensupport, sangat mendukung dan siap untuk memfasilitasi agar itu tercapai. Bisa menjadi kejuaraan, bisa menjadi juara, kita selalu support dan siap untuk itu. Mungkin siap, itu yang terakhir. Karena Pak, kesempatan itu tidak datang beberapa kali ataupun 2 kali gitu ya Pak ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk materi hari ini. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua perhatiannya. Saya Triningsih mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.